Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sedikit kami sampaikan sebagai satu jawaban mengapa doa-doa kita tidak segera diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menghambat doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini akan menjadikan satu cara untuk kita memperbaiki diri kita sehingga doa-doa kita ke depan akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang menghambat doa-doa kita tidak segera terkabul yang pertama adalah kita mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi kita enggan untuk memenuhi hak-hak Allah. Hak Allah itu untuk diibadahi dan itu menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Maka kewajiban kita adalah menghamba kepada Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemenuhan hak Allah atas hambanya. Kemudian yang kedua, kita sering baca Quran, tetapi kita enggan dalam mengamalkannya. Kita yakin betul, sudah berulang kali kita menghatamkan Quran. Bahkan di bulan Ramadan, kita berulang kali atau setiap malam kita bertadarus. Tetapi perlu ada peningkatan bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu sebatas kemampuan yang kita lakukan. Mestinya tidak selamanya atau tidak semuanya langsung kita amalkan karena keterbatasan kita, tapi sedikit demi sedikit ayat-ayat Allah ini kita buktikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita mengaku bahwa musuh yang sesungguhnya itu adalah syaitan. Tetapi pada kenyataannya justru syaitan-syaitan itulah yang kita ikuti, sehingga tidak kita jadikan musuh, tetapi setan justru kita jadikan teman. Kalau kita tetap menjadikan setan sebagai teman, maka mana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita. Yang keempat, kita mengaku sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, tetapi kita enggan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Kadang-kadang kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi masih penuh perhitungan. Padahal sekecil apapun sunnah Nabi pasti akan membawa baik bagi kita dalam kehidupan kita. Maka menjalankan atau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi adalah bagian syarat untuk terkabulnya doa kita. Kemudian yang kelima, kita senantiasa mendambakan surga Allah, tetapi justru amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita menuju kepada neraka Allah atau berbalik dari itu. Oleh karena itu, kalau kita konsekuen dengan apa yang kita dambakan dengan surga Allah, maka bagaimana kita berusaha untuk menjalankan amalan-amalan sekecil apapun yang mengantarkan kita kepada surga Allah. Kemudian yang keenam, kita menginginkan selamat dari siksa neraka, tetapi kadang-kadang perbuatan-perbuatan kita justru mempercepat kita masuk kepada jurang neraka. Banyak hal-hal yang tidak kita sadari, perbuatan-perbuatan itu justru tidak menyelamatkan kita dari jurang neraka Allah,
tetapi justru mempercepat kita kepada neraka Allah tersebut. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian yang 7, kita mengetahui bahwa maut itu adalah suatu yang pasti, tetapi kita enggan untuk mempersiapkan diri. Orang cerdik pandai mengatakan maut itu adalah bahaya besar, tetapi lebih besar bahaya itu manakala kita tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi maut. Maka bagaimana kita berusaha membekali diri dalam menjemput atau menyongsong kematian itu sehingga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ke-8, kita gemar meneliti aib orang lain, akan tetapi kita lupa dengan aib kita sendiri. Ada pepatah mengatakan, semut di seberang lautan nampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Sebaik-baik orang adalah orang yang sibuk menghabiskan waktunya untuk meniti dirinya atas kekurangan-kekurangannya, sehingga dia tidak punya waktu untuk meneliti aib orang lain. Yang ke-9, kita sering, bahkan kita senantiasa makan atau menikmati pemberian Allah, tetapi kita kurang dalam mensyukuri nikmat Allah itu. Ayatnya jelas, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang penting bagaimana kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga nikmat itu akan menghantarkan kita, mempermudah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita biasa menghantarkan atau memakamkan jenazah, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mengambil pelajaran dari jenazah itu. Bahkan kita paham betul, kita hari ini mengangkat jenazah, maka hari yang lain kita diangkat sebagai jenazah. Hari ini kita menguburkan jenazah, maka suatu saat kita akan dikubur sebagai jenazah. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dikala kita bertakziah atau kita mengantarkan jenazah ke Makkah. Dengan hal yang kita sampaikan ini, kita dapat mengevaluasi diri kita, sehingga apa-apa yang menghambat doa-doa kita dapat kita hilangkan, sehingga doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.